Shalom. Tidak seperti beberapa orang tua, Yosua hidup dengan orientasi pada masa depan dan bukan masa lalu. Dia terus yakin akan selalu ada tugas untuk dikerjakan dan ingin menyelesaikannya sebelum meninggal. Dalam pidato perpisahan di hadapan para pemimpin bangsa Israel, dengan lantang Yosua berkata, "Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang." Wow. Di usianya yang telah senja, bukan 1 lawan 1 yang diimani Yosua, bukan pula 1 lawan 11 orang bak permainan sepak bola, bukan juga 1 lawan 300 atau 500 pelari maraton 5 km, melainkan Yosua meyakini 1000 orang pun dapat ditaklukkannya. Di kepala Yosua terbentang memori yang gamblang, di mana dengan ditemani Kaleb, mereka mengalahkan keturunan para raksasa suku Enak. Yosua 23 ayat yang ke-10. Selanjutnya di Yosua 23 ayat yang ke-14c, kembali Yosua demikian antusias menyimpulkan, tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak dipenuhi. Luar biasa, sangat membesarkan hati anak-anak Tuhan. Dari pengalaman yang panjang dan membahayakan hidupnya, dari awal masa penugasan Tuhan sampai menjelang akhir hidupnya, Yosua kukuh berkata, semua janji Tuhan telah dialaminya. Bukan 50%, bukan pula 99%, bukan satu janji meleset, tetapi semua yang Tuhan janjikan, semuanya terjadi dalam hidupnya. Ketika kita menelisik perintah Tuhan sebelumnya di Yosua 13 ayat yang pertama berbunyi, "Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki." Tuhan tahu persis potensi Yosua, walau telah mengalahkan 31 raja. Namun Yosua memiliki hati yang siap terus direntangkan oleh Tuhan. Dan Yosua pun dengan tanggap menindaklanjuti tugas barunya itu, dengan memerintahkan bangsanya untuk menduduki tanah yang telah ditaklukkan dan telah mereka klaim bagi Tuhan. Tidak peduli sudah berapa banyak Tuhan telah menyanggupkan saudara untuk mencapainya, akan selalu ada lebih banyak tanah untuk diduduki, ada lebih banyak tugas untuk dituntaskan, ada lebih banyak tantangan untuk ditaklukkan. Di dalam Tuhan, anak Tuhan seharusnya tidak boleh tetap berdiri di tempat. Anak Tuhan harus maju ke depan, atau kalau tidak, akhirnya harus rela mundur pelan-pelan. Selalu ada berkat yang lebih lagi, selalu ada peluang yang lebih menantang, selalu ada pelayanan yang lebih lagi yang masih perlu diselesaikan. Karena itu berharap kemenangan di usia emas, masa tua yang tetap segar, mekar, dan kekar adalah hak istimewa. Seseorang yang senantiasa mengikuti tuntunan Tuhan, kehidupannya melimpah dengan hal-hal yang dapat diharapkan, dan tidak ada halangan yang nampaknya dapat menghambat lajunya. Bila yang bersangkutan menemukan kesulitan di langkah yang ke-10, maka pada langkah yang ke-11, Tuhan membebaskannya dan menuntaskan segalanya. Hambatlah jalannya dengan bongkahan kayu, dan ia akan menggunakannya sebagai batu loncatan dan selanjutnya mendaki menuju kemenangan. Setelah semua target hidupnya tercapai, apakah Paulus berhenti untuk bermimpi? Akan selalu ada yang membuat jantung Paulus berdetak kencang dan pikirannya pantang diam. Bila mana yang satu ini belum kesampaian. Apa itu?
Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Roma 1 ayat yang ke-10. Paulus tahu untuk mencapai kerinduannya itu membutuhkan perjuangan yang berat atau bahkan bisa merenggut nyawanya. Paulus tahu harga yang harus dibayar untuk yang satu itu mungkin melebihi jumlah pengorbanan yang pernah dilakukannya. Namun demikian, tekad Paulus telah bulat. Mengapa? Karena setia dengan tugas yang Tuhan berikan itu meneguhkan hati, mengobarkan roh, serta nyaman dalam penyertaannya. Karena Tuhanlah yang akan berperang ganti kita, Tuhanlah yang akan menggenapkannya. Tidak ada satu pengorbanan, kesusahan, penderitaan yang dapat menghentikannya. Karena dalam Tuhan, kepuasan akibat ketaatan yang tergenapi, tuntunan Tuhan yang tercapai, nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah total pengorbanan yang dapat diinvestasikan. Hanya usia emas yang mana akan dimahkotai kemuliaan oleh Tuhan, karena kita tetap ada di jalan-jalan kebenaran, tetap terhubung pada Tuhan yang kekal. Dalam kasih-Nya, Evangelis Rudi Hartono Tan, Tuhan memberkati.